Ini sama seperti kekecewaan 10 orang saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa sayang kepada anaknya ini yang pertama ini? Padahal Nabi Yakub sudah mengumpulkan istri-istrinya. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Siapa di antara anak-anak kita yang paling kalian cintai? Kan anaknya kan 12 Pak, dari istri yang berbeda-beda. Apa kata istri pertama, kedua, ketiga? Yang paling kecil as-saghiru hatta kabura. Ya, Mbak, yang paling kecil sehingga dia dewasa. Maka inilah alasan Nabi untuk mencintai anaknya yang paling kecil tadi, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Rupanya kan yang paling kecil, sehingga membuat 10 orang tadi merasa iri, Pak. Ini enggak benar, sehingga mereka melakukan bagaimana cara untuk menyingkirkannya. Ini begitu juga. Seorang guru tadi dia cinta sekali kepada ada satu orang muridnya. Kemudian yang lain mengatakan, wahai tuan guru, kami tidak paham tuan guru. Yang senior di sini adalah kami. Ilmu yang paling banyak adalah kami. Kenapa engkau mencintai anak yang kecil ini tuan guru? Oh ya, jawabannya besok, kata tuan guru. Besok pagi tuan guru mengumpulkan semua murid-muridnya, yang senior dikumpulkan dan anak kecil tadi dikumpulkan. Diberikan seekor merpati, Pak. Ini merpati, ini pisau. Tolong sembelih merpati ini di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Tolong sembelih merpati ini yang belum pernah dilalui oleh orang lain. Dan kalian tidak tahu, kalau habis kalian sembelih, orang lain tidak tahu. Ya, tidak tahu di mana kalian sembelih. Kata senior, mudah sekali itu, mudah sekali. Akhirnya mereka semua berpencar, semua berpencar mencari tempat yang paling aman, yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang pertama menyembelih itu. Akhirnya dia kembali. Tuan gurunya mengatakan, sudah siap tuan guru, kan mudah sekali. Bahkan tuan guru pun tidak tahu di mana saya sembelih itu. Yang kedua datang lagi, yang ketiga datang lagi, yang keempat datang lagi. Akhirnya dengan pisau yang berdarah. Datang yang terakhir, anak kecil tadi. Ditanya oleh tuan guru, kamu kenapa belum menyembelih? Mereka semua mencaci maki anak tadi. Kamu tidak patuh kepada tuan guru, kamu tidak menyembelih itu. Apa juga hebat sekali kamu? Ya, Pak. Anak yang kecil tadi mengatakan apa? Wahai tuan guru, tuan guru mengatakan tolong sembelih ini di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi saya tidak mendapatkan tempat itu tuan guru. Kenapa, kata tuan guru? Allah selalu memantau saya. Ya, Pak. Saya takut sekali kepada Allah. Ya, Pak. Akhirnya apa tuan guru? Inilah kenapa murid ini lebih hebat dibandingkan kalian. Kalian ilmunya saja hebat, ilmu, tapi tidak pernah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan wattaquhu, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ati'un. Di sini ada kalimat wa ati'uni di situ, ya. Ati'uni itu apa? Patuhlah kepadaku. Maksud patuh kepadaku, saya akan menggiring kalian untuk menyembah Allah. Ya, Pak. Ini kata Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh mengatakan, kalian tidak bisa beribadah begitu saja. Kalian patuhlah kepadaku, akan saya giring kalian, saya ajarkan kalian bagaimana cara beribadah. Makanya kita butuh kepada tafsir. Kita tidak bisa begitu saja kita belajar Al-Quran dengan sendirinya. Karena kita apa? Nyoba maksudnya, tidak tahu kita, Pak. Karena yang pertama kita bukan orang Arab. Mau orang Arab kita, orang Arab sendiri dia tidak paham apa yang dia baca, sebahagiannya. Ya, jadi makanya ada nanti kitab Nahwu, Kawakib Duriyah. Jadi pada suatu hari ada beberapa, padahal orang itu sudah tua, Pak. Gejak rumah ulun, orang Arab ini, Pak. Gak ketok pintu. Jadi ketika itu apa? Karena kami sering salat berjamaah di situ, sering salat berjamaah. Jadi waktu itu dia ke rumah, dia ketok pintu, dia bawa kitab Kawakib Duriyah. Saya bilang, ngapain? Ini orang Arab, Pak. Mau belajar Nahwu. Hai, kamu belajar Nahwu? Belajar Nahwu, Pak Dol. Kan Pak lo belajar Nahwu, Pak, orang Arab belajar Nahwu. Enggak, kami enggak bisa juga Nahwu. Ini kalau depu, berarti orang Arab enggak bisa juga Nahwu, Pak. Hanya Nahwu, Pak. Ya, Pak. Kami ingin belajar Nahwu bagaimana ini. Kami enggak tahu juga Al-Quran. Hai, depu apa maksud Al-Quran itu, Pak? Dia tidak tahu, Pak. Ya, Pak. Jadi maka orang sepertinya harus kita giring, Pak. Jadi jangan kita pikir, orang Arab, kamu pahamnya. Tidak. Mereka juga kadang-kadang tidak paham. Apa makna wattaquhu, mereka nggak paham juga, Pak. Ya, nggak paham juga. Jadi makanya kita bukan orang Arab. Maka karena kita ingin memahami bagaimana Al-Quran itu, supaya pesan-pesan itu sampai. Jadi maka kita butuhkan kepada tafsir yang menjelaskan ini maknanya begini. Hadis begitu juga. Kalau ketika kita membaca hadis, nggak bisa kita pahami begitu saja. Bisa saja maknanya lain. Mana contoh? Ad-dinun nasihah.
Ini kitab sudah menyebar puluhan tahun, Pak. Kitab apa menyebar itu? Maknanya apa? Agama itu adalah nasihat. Coba kita merujuk ke dalam kitab-kitab Syarhul Kabir punya Imam An-Nawawi, Pak, yang sudah disyarah oleh 10 ulama besar, Pak. Tidak ada satu ulama pun, tidak ada satu kamus pun di dalam kamus Al-Quran, tidak ada satu kamus Arab pun yang mengatakan ad-dinun nasihah, maknanya agama itu adalah nasihat. Nah, ada. Maka Imam Nawawi mengatakan apa? Ad-dinu yahtamilu maknayani. Din itu maknanya dua. Yang pertama yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Makanya dalam ayat Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya Muhammad, tidakkah kamu melihat orang yang tidak mendustai hari kebangkitan? Bukan mendustai agama, ini mendustai agama, Imam. Satu. Yang kedua, ad-din itu kata Imam Nawawi, din itu maknanya al-a'mal, amal ibadah. Makanya ad-din kata beliau, ad-dinu pada hadis ini itu merujuk kepada makna amal. Amal itu perbuatan. Makanya ad-dinun nasihah, perbuatan-perbuatan kamu itu akan diberikan nilai oleh Allah. An-nasihah, nasihah itu 3 maknanya. Makna yang pertama apa? Al-ikhlasu fi ibadatillah, harus ikhlas karena Allah. Maka makna ad-dinun nasihah, amal perbuatanmu apapun amal itu akan diterima oleh Allah kalau ikhlas kamu lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ad-dinun nasihah, Pak. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Lillahi. Apa maksud lillahi? Kamu beribadah karena Allah. Ya, Pak. Jadi bukan memberikan nasihat karena Allah, bukan itu maknanya. Makanya pesan-pesan itu kita bisa memahami dengan para ulama. Jadi dengan yang memang pakar hadis, beliau pakar hadis. Maka kenapa hadis Imam Al-Bukhari itu ada lagi Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, beliau menjelaskan lagi hadis itu karena kita tidak paham, Pak. Ada sebagian hadis yang pun dijelaskan oleh beliau, ini maknanya begini. Kenapa? Karena beliau orang paham. Model-model katanya apa yang mafhum, model-model katanya apa. Maka kita butuh juga ketika baca Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini qadir ini apa maksudnya? Innallaha alim lagi. Alim itu apa? Apakah alim cuma mengetahui saja? Alim itu mencakup seluruhnya. Alim bi amrihi wa alimun bi nahyihi. Allah tahu ketika menyuruh seseorang itu untuk salat. Allah tahu, Pak. Arti tahu apa? Konsekuensinya itu apa? Tahu, Pak. Allah tahu kalau manusia sanggup untuk melakukan ibadah salat itu. Allah tahu kalau manusia sanggup untuk haji, Pak. Allah tahu kalau manusia sanggup untuk berpuasa. Allah juga tahu kalau manusia sanggup meninggalkan yang haram. Ya, Pak. Ini makna alim. Ya, ini wa ati'un, ya. Jadi ati'un di sini, patuhlah kepadaku, saya akan membawa kalian untuk bisa patuh dan taat kepada Allah. Ini kata Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi kaumnya tetap seperti itu juga. Mereka tidak mau mendengar Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kita nyobek lagi umat Nabi Nuh. Nanti ketika sudah diberikan bala, baru nanti ya Allah kamu bertambah hana tobat li. Karena bala itu adalah akumulasi dosa yang kita lakukan. Hari ini kita berbuat dosa sedikit, maka jangan pernah meremehkan dosa. Punya dosa becut, bakal kalian harum, Pak. Besok sedikit lagi, lihat haram lagi, Pak. Besok sedikit lagi, lihat haram lagi. Kita tidak tahu, itu dosa kita itu fi unuqi. Kalau di dalam ini sudah ada di atas leher kita, Pak. Kamu kemak bataku, Pak. Nanti setelah setahun, itu sudah besar sekali, Pak. Diturunkanlah azab kepada kita. Coknya, Pak, gejauh, Pak. Maka kita jangan terkejut. Ya Allah, kenapa begitu berat saya terima musibah ini, ya Allah? Kita tidak tahu itu adalah akumulasi dosa puluhan tahun yang sudah kita lakukan. Maka bagaimana caranya? Setelah dosa itu banyak, tadu ada istighfar lah Pak. Astagfirullah. Ini pemaafan ya Allah. Kalau bisa kita akui dosa kita, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Kau, ya Allah. Lun talim ya Allah. Ya Allah. Paling enggak dalam satu hari sekali saja kita ucapkan, Pak. Ya, sekali saja. Bahkan temenak penunggu, Pak. Masanya hari dah bubut, Pak. Temenak tiurap 5 ke temenak ke semayang 5 ke bate, Pak. Tapi ketika berzikir hantar kau, Pak. Kita duduk saja astagfirullah. Laki maaf. Kemudian kalau bisa ditambah lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lun talim, lun akui dosa lun ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah, berarti sekarang kita lanjut ayat selanjutnya.
Kalau tiga-tiga ini kamu lakukan, ya, maka ada dua hal penting yang akan kamu dapat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ada dua hal penting. Maka kalau kita ini sedang ditimpa musibah atau apa saja, atau kita ini diberikan bala oleh Allah, maka lakukanlah tiga hal ini. Dua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yaghfir lakum min dzunubikum. Ya, coba dibaca lagi Pak Endang. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu. Kenapa sebahagian dosa diampuni? Kenapa sebagian lagi tidak diampuni? Ya, nih Pak. Saya kan Allah sudah bertaubat. Masa dosa saya setengah saja? Ini min li tabaid, Pak. Tidak ada penafsir mengatakan kalau ini min bayan, Pak. Ini bukan min bayan, Pak. Ini min tabaid. Kalau min bayan, Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Ini min bayan, Pak. Ini min tabaid. Ya, contoh lain. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sebagian mengatakan min itu li tabaid, sebagian mengatakan min lil bayan. Orang-orang kafir daripada sebahagian ahlul kitab. Ya, ini kalau min li tabaid, Pak. Artinya ahlul kitab itu tidak semuanya kafir, tapi sebagian mereka itu beriman kepada Allah. Ini min li tabaid. Kalau kita baca min ini, kita tafsirkan min lil bayan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu ahlul kitab semua kafir itu, mandung kafir, Pak. Ya. Ini kalau kita membacanya min itu lil bayan, ya, Pak. Ya. Ini min ini bukan min bayan, ini min tabaid. Ya. Mungkin ada terjemahan lain yang menerjemahkan sebahagian, tidak, bukan sebahagian, ada apa? Sebahagian, ya. Iya, semua sekarang akan kita jawab. Mana tadi, Pak? Yaghfir lakum min dzunubikum. Kita menjawabnya dengan tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi. Beliau mengatakan kita itu beribadah itu dengan dua model, Pak. Ibadah kepada Allah dan ibadah kepada Allah dengan menyembah Allah, melakukan perintah Allah, dan ibadah dengan berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ya, Pak. Kita interaksi sosial. Kalau seorang itu dia cuma pandai ibadah saja, tetapi menyakiti hati tetangganya, berarti tidak benar, ya, Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan finnar, itu tempatnya dalam neraka itu. Kenapa dalam neraka? Ibadahnya tidak bisa memanage diri dia, Pak. Salat dia tidak bisa membentuk karakter dia sehingga dia tetap seperti itu, Pak. Itu menakut kalian maksiat puput jehnya, Pak. Kemudian kalau seorang itu, ini yang pertama, seorang itu dia pandai berinteraksi saja dengan masyarakat. Dia bersedekah, dia bantu ini, bantu si fulan, bantu, tapi tidak salat, ini temayang, Pak. Ya sama saja. Makanya harus dua-dua, beribadah kepada Allah dan beribadah dalam konteks berinteraksi sosial dengan masyarakat. Jadi kita jangan menyakiti dia, kita mengayomi dia, kita bantu dia dan lain sebagainya, mengarahkan dia untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, kalau kamu lakukan tiga hal ini, saya ampuni dosamu setengah, kata Allah. Sebahagian saja. Sebahagian kenapa? Kata Imam Tantawi, sebahagiannya kamu berdosa dengan masyarakat yang banyak. Makanya tidak cukup kamu minta saja kepada Allah, tapi minta maaf juga kepada masyarakat. Kamu sudah korupsi punya orang lain, hansip, Pak, makin maaf Allah, Pak, nggak cukup. Harus minta maaf dengan masyarakat. Kamu sudah mendalimi orang lain, nggak cukup kita minta, ya Allah, lu taubat ya Allah, budaya ini taubat, tapi kau kasantara kau, nggak bisa begitu saja, kata Allah. Ya. Kita ambil satu hadis qudsi. Dalam satu hadis qudsi itu diungkapkan begini. Ada seorang khurafat, ahlu khurafat, ya. Dia ahlu khurafat, kemudian melenceng di gepena-pena ibadah, Pak. Gepegat ibadah padahal tidak diajarkan gepena-pena ibadah, Pak. Setelah itu dia mengajarkan murid-muridnya. Setelah murid-muridnya sesat seperti beliau juga sesat, yang murid kafir tetap menumbang. Setelah itu beliau bertaubat kepada Allah. Yang tadi ini, Pak. Waktu bertaubat, malaikat senang sekali. Alhamdulillah, sudah bertaubat ini. Akhirnya apa? Ketika itu malaikat sudah mengklaim kalau dia adalah penghuni surga. Allah mengatakan tidak, dia bukan penghuni surga. Ya Allah, dia kan sudah bertobat. Kalau dia bertobat, maka seluruh dosa kan sudah engkau ampuni. Engkau kan tidak teringat lagi dengan dosa-dosanya. Sebagaimana firman engkau, ya Allah, dalam hadis qudsi. Oh tidak, kata Allah. Apakah kamu tidak tahu? Dia sudah menyesatkan ribuan orang. Yang ribuan orang itu sebentar lagi akan aku masukkan ke dalam neraka. Masa dengan mudah dia masuk ke surga? Harus dia pertanggungjawabkan juga. Harus dia jelaskan kepada orang yang lain, Pak. Dia harus minta maaf kepadaku dan kepada orang lain. Ya, nyakitnya bahaya, Pak. Makanya kalau kita tidak tahu apa-apa, ya baik dan berita hebat, Pak.
Orang lain bertanya, "Apa hukumnya halu bana?" Oh, nyan halu dah bukan. Hana punya halunya. Hai dapat jual harta yatim. Oh, halu. Ketika dia mengamalkannya, nyan Pak. Nyan dosa-dosa dia juga mengalir ke kita, Pak. Karena kita berfatwa yang tidak. Maka kalau tidak tahu kasih Allah hana umpum dulu, nyan Pak. Bahkan yang subhat-subhat dapat tinggalnya yang baik perohlong kenan, baik perohlong kenan, nyan Pak. Nyan paju-paju harum baik perohlong kenan. Yang itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya dosa kita itu, kalau kata Syekh Tantawi, haqqun lil ibad wa haqqullahi wa haqqul ibad. Ada hak Allah dan ada hak hamba. Hak hamba itu apa? Kita mencaci maki dia punya hak apa untuk menuntut kita, Pak. Maka minta maaf dulu sama dia. Kita mengambil punya dia, kita zalimi dia, kembalikan dulu punya dia. Hantai Pak dengan dalak Allah hantai Pak. Kita secara istilahnya begini, secara administrasi kabere ya, Pak. Tapi secara satu lagi belum beres lagi, Pak. Kita minta maaf dulu kepada si fulan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kalau sebulan tidak ada lagi bagaimana? Yang akan meninggal, Pak. Yang jamun-jamun katanya sebagai pemimpin ataupun atau lemi dacok atau gop. Yang kibanjarai, Pak. Ya, dacok atau kampung, dacok atau nyo dacok. Yang kibanjarai, Pak. Ya. Uru-urunya akan meninggal, hana jahili. Makanya begini. Kalau orangnya sudah tidak ada lagi, ikutilah apa namanya ahli warisnya. Oh, ahli waris hana le, hana empat le ahli waris, Pak. Ahli waris hana empat le. Makanya coba kalkulasikan. Berapa kamu sudah zalimi dia? Saya sudah zalimi dia 1 juta rupiah. Kamu ambil uang 1 juta, pulau sajadah atau apa saja, kemaslahatan puduk buat masjid, ya Allah. Lalu berdoa, ya Allah, nyok ketipulan, ya Allah. Hana maholong mele, ya Allah. Dan berdoalah untuk kebaikan si pulan. Hana cara lain. Oh, kalau nak punya duit juga apa? Nyopeng hana, kibanjara nyopeng hana, tepuh hana, kibanjara aja dalam kemah. Dalam kemah akan meninggal. Apakah sebahagian mengatakan begini, berdoalah kepada Allah. Kalau nanti dia tidak menuntut kamu di padang mahsyar. Tetapi saya tidak menjamin, kata dia, Pak. Saya tidak menjamin kalau dia tidak menuntut. Seorang itu akan pasti menuntut kita, Pak. Apapun yang kita lakukan. Ya, alah cuma kopi yang tebah gelah, Pak, tinggal ni. Nya tinggal urut tinggal, Pak. Dia akan menuntut nanti, Pak. Sebagaimana ada seorang pemuda ketika dia dimasukkan ke neraka. Ya, Pak. Ketika pemuda itu masuk ke neraka, akhirnya apa? Dia diperlihatkan penduduk surga oleh Allah. Penduduk neraka mengatakan, ya Allah, pertemukan saya dengan dia sebentar saja, ya Allah. Kenapa? Kata Allah, saya mengenal dia, ya Allah. Saya pernah membantu dia, ya Allah. Akhirnya dipertemukan oleh Allah. Penduduk neraka mengatakan, saya kenal dia, ya Allah. Saya pernah bantu dia. Apakah? Oh, baik, dunia lor, katanya, Pak. Penduduk surga, Pak. Dia takut nanti masuk juga ke surga, ke neraka, Pak. Nah, lagi katanya, nangan kata mong penjara, Pak. Itu nyok katanya. Saya kenal. Oh, baik, hana landuri, padahal dengan taboh Pak. Menyokai tamong dalam penjara hana turi, Pak. Itu mau neraka hana turile. Pemuda yang neraka mengatakan, kamu jangan menyangkal. Kamu pernah saya bantu kamu. Oh, tidak pernah kamu bantu saya, ya, Pak. Teringat enggak kamu? Ketika kamu itu haus sekali, saya berikan 1 gelas air. Teringat enggak? Oh, kalau itu ada, ya, Mbak. Nah, najoi, lung gerah dat. Kemudian Allah bertanya kepada pemuda, kamu mau apa kamu? Saya mau, ya Allah, dengan air itu, tolonglah saya, ya Allah. Tolonglah saya untuk engkau bebaskan saya dari api neraka ini, ya Allah. Gepo bebas dari api neraka, Pak. Maknanya apa? Dia sekecil apapun akan dia tuntut, Pak. Si fulan itu berbuat kejahatan akan dia tuntut juga, Pak. Maka ada seorang pemuda dia berjahat, lalu dia jahat tapi rumah. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar, maka palonyo, kason neraka nih, Pak. Akhirnya dia mencari orang yang pernah dia kenali, Pak. Apa kata dia? Ya Allah, si fulan itu pernah berbuat dosa sama saya. Nya gamlai, Pak. Kamu mau apa, kata Allah? Saya mau kebaikan dia dilimpahkan ke saya, ya Allah. Ya, Pak. Allah mengatakan, tapi enggak ada kebaikan sama dia. Orang hanai semayang, orang berbuat dosa, kamu mau apa sama dia? Ya, Pak. Ini sama seperti orang ribah kita, orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak apa. Dia tidak berbuat apa, mau kebaikan apa kamu ambil? Pemuda ini sudah pusing juga. Ini bagaimana caranya? Dia orang tidak salat, Pak. Oh, begini saja, ya Allah. Kejahatan saya tolong limpahkan ke dia. Ya, Pak. Maknanya seorang itu akan menuntut, Pak, sekecil apapun itu. Maka kalau hidup kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, maka hati-hati, Pak. Ya, maka hati-hati. Kalau dia itu kita berbuat salah, kita minta maaf. Kalau kita menzalimi dia, kita minta maaf. Kita kembalikan. Hansip maaf enggak, Pak. Nyok kata cok haji, 1 juta ada cok haji. Ketika itu maaf apa? Ibu ahli orang, je maaf peng kembali le. Nak kembali peng le, pun maaf mentang, Pak. Enggak cukup dengan maaf saja, Pak. Nak maaf betul maaf ada capek peng kembali cit namanya. Jadi tidak cukup dengan maaf saja. Ini makna min dunubikum di sini, Pak. Ini min litab'id namanya, bukan min bayan. Ya. Kalau min bayan semua dosa, tapi ini tidak. Ya. Sudah.
yaghfir lakum min dzunubikum. Ya, wate kabeh mah. Ya. Jadi artinya kita lanjutkan nanti apa namanya? Satu lagi nanti kita lanjutkan. Arti satu lagi apa? Ini kan yang pertama, Pak. Kalau kita patuh kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita kita patuh dan taat kepada Allah. Kalau pada masa Nabi Nuh itu patuh kepada Nabi Nuh. Kalau kita ada patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti arahan beliau, ya, maka akan dapat dua. Yang pertama sudah. Pertemuan selanjutnya nanti insyaallah kita bahas yang kedua, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.